Len membawa Siren hingga sampai ke belakang taman, tempat di mana tak banyak orang jamah. Kamu suka sama dia? Tanya Len. Enggak. Ya terus kenapa kamu enggak bilang terus terang aja kalau kamu enggak suka sama dia? Sesimple itu untuk mengusir dia dari hadapanmu, ujar Len. Membuat Siren merasa terpojokkan saat itu. Aku enggak mungkin melakukan hal itu sedangkan dia udah datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bertemu sama aku. Aku enggak mungkin ngusir dia. Ya terus apa gunanya kamu usir dia setelah itu? Bukannya sama aja. Kamu aneh Siren. Kamu suka dengan dia. Katakan dari awal kalau kamu menginginkan dua orang lelaki untuk memperebutkanmu. Tanya Len dibuat kesal. Siren benar-benar terpojokkan saat itu. Kenapa ngomong kayak gitu? Seakan aku dengan sengaja menginginkan semua ini. Ini semua terjadi tanpa aku sadari Len. Dia pergi ke sini tanpa aku ketahui. Ujar Siren membela diri. Len terdiam dikatakan seperti itu. Memalingkan wajahnya ke arah lain. Masih kecewa dengannya. Siren kembali berkata, lagian juga kamu yang kenapa? Tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang. Kamu aneh. Kamu seakan menggantungkan aku kalau kayak gini. Dan sikapmu yang seperti itu tanpa sadar membuat celah buat seseorang seperti Romi masuk. Kamu apa enggak sadar? Oh jadi kamu berniat berpaling sebegitu mudah. Ternyata kamu sama saja ya sama yang lain. Enggak gitu. Tapi kamu, udahlah. Ujar Siren pergi meninggalkannya karena kesal. Len berniat mengejarnya tapi ia tersentak saat melihat ada Karen dan Sanum di depan sana. Ia mencoba untuk pergi dari sana. Menjauhkan diri. Sanum dan Karen saling duduk berhadapan di kursi tepat di tengah taman. Sepertinya banyak yang tidak menduga kalau ternyata Lancaster memiliki ibu yang sangat cantik seperti Anda. Apalagi Anda seorang publik figur yang cukup dikenal. Lebih ke arah tak menyangka. Ujar Karen sedikit memujinya. Terima kasih banyak atas pujiannya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Tanya Sanum. Karen menyalami tangannya. Nama saya Karen. Anda bisa memanggil saya dengan sebutan itu. Petik 2. Oh baiklah Karen. Kamu sepertinya cukup terpelajar ya. Saya diberi didikan yang baik oleh orang tua saya. Sudah semestinya saya terlihat seperti itu. Ujar Karen terkekeh. Kamu juga peserta. Benar. Saya peserta. Oh. Semoga beruntung ya. Ujar Sanung. Amin. Semoga saja. Terima kasih. Ujar Karen. Ngomong-ngomong Tuan Lancaster kemana sekarang? Tanya Karen. Dia sepertinya sudah kembali ke kamarnya. Kamu mau bertemu dengannya? Tanya Sanung. Tidak. Saya hanya sekedar bertanya. Saya ingin berbicara sesuatu dengan Anda. Ibu Lancaster, ujar Karen. Iya tentu. Tanyakan saja, ujar Sanung. Apa mungkin Tuan Lancaster tidak pernah memiliki cinta pertama? Tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan seseorang? Tanya Karen. Saya kurang tahu ya. Kalau ini mungkin bisa kamu tanyakan ke Lancaster langsung, ujar Sanung. Sebenarnya aku sudah menanyakan soal ini ke Lancaster dan dia memang mengatakan kalau ia tidak memiliki orang yang dia suka selama ini ataupun kekasih. Aku hanya mencoba untuk memastikan saja hehe. Barangkali yang dia katakan salah, ujar Karen. Begitu. Tapi aku pernah mendengar kalau dia memiliki seseorang yang ingin dia temui di masa depan nanti. Itu dia katakan waktu dia SMP. Dia memiliki harapan yang sangat kuat di hari itu. Setiap hari dia selalu menulis surat entah pada siapa tanpa dirinya kirimkan. Aneh rasanya melihat dia seperti itu. Seakan-akan dia menyembunyikan banyak hal dariku. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kejadian itu sudah lama. Tidak mungkin dia masih mengingat soal itu. Ujar Sanung. Karen tersenyum tipis dan mengangguk. Jadi, dia memang benar memiliki seseorang yang dia tunggu selama ini. Aku bersekolah 2 tahun dengannya. Selama SMP di luar negeri. Dia yang baru-baru pindah ke sekolahku selalu kedapatan menulis sesuatu di dalam sepucuk surat. Entahlah itu surat yang ditujukannya kepada siapa. Apakah mungkin itu adalah orang yang selama ini dirinya tunggu? Dia selalu membentangkan jarak kepada siapapun yang ada di sekitarnya makanya tidak begitu dikenal oleh siapapun. Batin Karen sembari mengingat-ingat lagi tentang masa lalunya bersekolah sama dengan Lancaster. Sayangnya aku tidak ingin memberitahu perihal diriku kepada ibunya. Aku ingin dia menganggapku sebagai peserta biasa pada umumnya. Batin Karen. Kalau mau,
Kamu bicara saja empat mata dengannya. Di suatu kesempatan. Barangkali dia mau membuka lebih dalam tentang itu hanya padamu. Ujar Sanum tersenyum. Karen ikut tersenyum dan mengangguk. Kau begitu misterius, Lancaster. Sejak awal aku mengenalmu. Apakah aku harus menggalinya lebih dalam lagi? Batin Karen. Di malam harinya. Di kamarnya. Siren segera bangkit dari kasurnya. Karen sedikit heran melihatnya hendak pergi. Mau kemana? Tanya Karen. Keluar sebentar. Ujar Siren langsung pergi membuka dan tutup pintu kamarnya. Langkah demi langkah ia berjalan menuju area luar kediaman Lancaster. Berjalan keluar saja seperti berjalan ribuan kilometer. Luas sekali rumahnya. Mirip seperti rumah di film-film. Luasnya gak kira-kira. Capek sekali jalannya. Waktu sudah malam. Gelap di luar membuat lampu-lampu itu menyala benderang di antara kegelapan. Sangat indah ketika melihat begitu banyak lampu berjejeran di sana membuat Siren terkagum dan kadang memfotonya. Siren senyum-senyum sendiri melihat hasilnya. Kapan lagi coba foto rumah gedung begini yang banyak spot bagusnya, ujar Siren. Ia kemudian duduk di kursi taman. Merasakan kesejukan suasana saat itu. Tiba-tiba ujung sepatu terlihat. Seorang pria berdiri di hadapannya. Suka banget menyendiri, tanya Len. Lelaki bermasker itu yang kini duduk di sebelahnya. Siren melengos sebal. Ia masih ingat jelas bagaimana menyebalkannya dia tadi. Ia mendiamkannya. Masih ngambek nih, tanya Len. Siren memberi jarak duduknya, tak memperdulikan perkataannya. Udah salat Isya belum? Tanya Len. Siren masih tak mau melihatnya. Sebal, Len terkekeh. Ia lantas berkata padanya, yang enggak berubah dari kamu itu ngambeknya. Makanya membuat saya kangen tiap kali jauh. Ternyata saya berhasil membuat kamu ngambek. Haha, tawa Len. Isya pasti, kesalnya. Maaf ya, saya mengaku salah tadi karena sudah bersikap seperti itu. Semestinya juga saya tidak perlu menyudutkan kamu. Padahal yang salah memanglah saya. Karena telah meninggalkan kamu dan memberi celah baginya untuk masuk, ujar Lancaster. Siren berpaling melihat ke arahnya dan mengembungkan pipinya. Len berkata lagi, maaf ya, ujarnya membuat Siren menimbang dan perlahan tersenyum tipis lalu mengangguk. Kamu sudah makan? Tanya Len. Siren mengangguk. Soalnya saya bawa sesuatu. Coba kamu tutup mata, ujar Len. Siren heran. Ia mulai menebak-nebak aneh. Apa sih kodok? Tanya Siren mencoba menutup matanya. Len langsung membuka bungkusan di tangannya lalu mengambil makanannya. Berniat menyuapinya. Buka mulutnya. Ujar Len. Jangan aneh-aneh deh. Apaan sih? Nanti cabe jangan-jangan. Tebaknya takut dan penasaran. Matanya masih ditutup. Bukan. Manis kok rasanya. Ujar Len. Apa sih? Tanya Siren perlahan membuka mulutnya dan makan. Siren membuka matanya dan tertawa sembari mengunyah. Black Forest. Ujar Siren memukul kecil pundak Len. Kamu nih, ujar Siren lagi. Kamu suka kan? Tanya Len. Suka. Aku suka banget, ujar Siren. Ya udah habiskan ya, ujar Len menawarkan satu bulatan Black Forest di tangannya. Ih enggak, kamu juga. Masa aku aja? Emangnya aku ulang tahun, ujar Siren heran. Len terkekeh. Ya udah aku bantu makan, ujar Len sambil mengambil satu potong bolunya. Siren tetap menjaga jarak dengannya. Selama bukan muhrim enggak boleh deket-deket. Jarak kita 10 cm sampai halal. Ujar Siren sembari menyuap bolunya. Enggak masalah, selama kamu tetap dekat dengan Tuhanmu. Ujar Len terkekeh. Len, kamu itu bener-bener orang paling aneh tahu. Ujar Siren seraya mengunyahnya. Aneh kenapa? Karena selalu memakai masker. Tanya Len menebak. Bukan. Ya aneh aja. Aku disuruh jadi kandidat calon istri orang lain sedangkan kamu pengen nikahin aku. Kamu bukan Lancaster. Kamu juga bukan siapa-siapanya dia. Jadi apa alasan aku diginiin? Kamu aneh banget, ujar Siren. Ini anggaplah sebagai ujian buat kamu. Ujian untuk mendapatkan cinta sejatimu. Kamu harus melewati berbagai macam proses dan tahapan untuk bisa menikah dengannya. Heh, dasar cowok aneh. Ribet, ujar Siren sedikit sebal dengan yang dikatakannya. Ya maaf kalau kamu enggak mau. Kamu bisa bilang kalau enggak minat ikut, ujar Len. Ya kalau aku keterima gimana? Kamu mau aku poliandri gitu? Tanya Siren jengkel.